Pada zaman dahulu kala, di tanah Batam yang subur dan indah, hiduplah seorang gadis jelita bernama Moh Bungsu. Wajahnya bersinar seperti rembulan, namun hidupnya tak secerah sinarnya. Sejak kecil, ia sudah menjadi yatim piatu dan harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Moh Bungsu bekerja sebagai pembantu di rumah seorang perempuan tua yang dikenal kikir dan serakah, Mak Pia. Mak Pia memiliki seorang anak perempuan bernama Siti Mayang, yang selalu dimanja dan tak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Setiap hari, Moh Bungsu harus bekerja keras, mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah. Suatu hari, saat Moh Bungsu sedang mencuci pakaian di sungai, tiba-tiba air beriak, dan dari dalamnya muncul seekor ular besar. Moh Bungsu terkejut dan hendak lari, tetapi ular itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, hewan itu tampak lemah dengan luka di sekujur tubuhnya. Rasa takut dalam hati Moh Bungsu perlahan berubah menjadi kasihan. Ia membayangkan bagaimana sakitnya luka-luka itu. Dengan penuh keberanian, ia membawa ular tersebut pulang dan merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap hari, ia mengobati luka-luka sang ular dan mengumpulkan kulit yang mengelupas untuk dibakar. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap kali kulit ular terbakar, asapnya membawa keberuntungan. Jika asap mengarah ke utara, Moh Bungsu menemukan emas dan berlian. Jika asap mengarah ke selatan, tiba-tiba di hadapannya muncul berkodi-kodi kain sutra yang indah. Dalam waktu singkat, gadis yang dulu miskin itu berubah menjadi seorang yang kaya raya. Meskipun kini hidup bergelimang harta, Moh Bungsu tetap rendah hati. Ia dermawan dan selalu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kabar tentang kekayaan Moh Bungsu pun sampai ke telinga Mak Pia. Perempuan tua itu tak habis pikir, bagaimana mungkin pembantu yang dulu miskin kini bisa menjadi kaya raya? Rasa iri dan serakah mulai menguasai hatinya. Suatu malam, Mak Pia dan Siti Mayang mengendap-endap masuk ke kamar Moh Bungsu. Di sana, mereka melihat ular misterius dan sisa-sisa kulitnya. Mereka yakin bahwa ular itulah sumber kekayaan Moh Bungsu. Tanpa berpikir panjang, Mak Pia dan Siti Mayang pergi ke hutan untuk menangkap ular mereka sendiri. Setelah berusaha keras, mereka berhasil menangkap seekor ular besar dan membawanya pulang. Namun, mereka tak tahu bahwa ular itu adalah ular berbisa. Saat Siti Mayang tidur, ular tersebut menggigitnya dengan bisa mematikan. Gadis itu pun meregang nyawa, dan Mak Pia hanya bisa menangis histeris, tetapi semuanya sudah terlambat. Waktu berlalu, luka-luka ular yang dirawat oleh Moh Bungsu akhirnya sembuh sepenuhnya. Suatu malam, saat gadis itu hendak memberi makan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ular itu tiba-tiba berbicara, "Moh Bungsu, aku telah sembuh. Sekarang, izinkan aku kembali ke asal-usulku," katanya. Dengan penuh haru, Moh Bungsu mengantarkan ular itu kembali ke sungai tempat mereka pertama kali bertemu. Saat ular itu menyentuh air, cahaya terang bersinar dan ular tersebut berubah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah perkasa. Ternyata, pemuda itu adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi ular. Karena kebaikan dan ketulusan Moh Bungsu, kutukannya pun terlepas. Pemuda itu lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Moh Bungsu, maukah kau menjadi istriku?" Terkejut namun bahagia, Moh Bungsu mengangguk. Seketika, bekas kulit ular yang mereka tinggalkan berubah menjadi sebuah istana megah di tepi sungai. Di sanalah mereka hidup bahagia sebagai suami istri hingga akhir hayatnya. Sejak saat itu, sungai tempat pertemuan ajaib mereka dikenal sebagai Sungai Jodoh, tempat di mana cinta sejati Moh Bungsu dan pangeran jelmaan ular bermula. Sementara itu, desa tempat tinggal Moh Bungsu disebut Desa Tiban, yang berarti ketiban rezeki, merujuk pada keberuntungan luar biasa yang diterima gadis baik hati itu. Itulah kisah legendaris Moh Bungsu, sebuah cerita tentang ketulusan, kesabaran, dan balasan bagi mereka yang tamat dan serakah. Siapa tahu, jika kau berbuat baik, takdir pun akan menghadiahkan kejutan yang tak terduga.